Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 46, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Jelin juga tidak akan bisa melakukan pekerjaan ini, ujar Gibran. Mamang di samping Gibran juga mencibir, iya kak pasti Jelin tidak sanggup untuk menjalankan posisi ini, apalagi dia hanya seorang wanita. Rahman siap-siap untuk merias wajahnya agar tidak terlalu dikenal neneknya, mungkin saja neneknya ada batin jadi bisa mengenali dia, makanya Rahman saat ini menyadari sebagai orang lain dari keluarga Wijaya. Pada pukul 6.40 malam, Rahman melihat neneknya, pihak ibu, secara pribadi datang ke hotelnya bersama Jelin dan Gibran. Melihat kedatangan mereka lebih awal, Rahman memulai negosiasi terlebih dahulu. Namun, sebelumnya mendapat peringatan dari Jelin, dan Rahman mendandani dirinya sendiri, kecuali dia melepas kacamata dan topengnya, jika tidak ada yang akan mengenalinya. Melihat wajah neneknya yang sudah tua, dan wajah yang keriput, Rahman mengingat neneknya yang begitu menyayanginya ketika dia masih kecil, dan dia hampir tidak bisa menahan untuk memanggilnya. Air mata sedikit menetes dari mata Rahman Wijaya. Proses negosiasi tidak terlalu lancar, karena neneknya selalu meragukan motifnya, dan tidak ingin menyerahkan posisi direktur kepada Jelin, karena dia merasa bahwa perempuan itu akan menikah, dan perusahaan keluarga Iskandar tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Pada akhirnya, Jelin mengatakan dia akan menikah dengan keluarganya sendiri dan akan tetap tinggal di keluarganya, dan tidak akan menikah keluar. Neneknya baru lega. Melihat Jelin membuat pilihan seperti itu, Rahman tidak bisa berbuat apa-apa. Sepupu perempuannya ini, demi mendapatkan posisi direktur, juga bekerja sangat keras, dan menyerahkan dengan kebahagiaan hidupnya. Ini jelas merupakan wanita yang sangat berpotensi. Saat itu Gibran selalu memiliki wajah yang suram. Yang membuatnya semakin marah adalah bahwa Rahman secara langsung dan terbuka mengatakan bahwa dia adalah sampah, dan keluarga Iskandar ada di tangannya, adalah hal cepat atau lambat. Yang lebih mengerikan adalah bahwa nenek bahkan tidak membantunya mengatakan apapun tentang ini. Terutama melihat Jelin demi menduduki posisi teratas, bahkan membicarakan untuk mencari menantu laki-laki yang akan tinggal di keluarganya, hampir saja membuat dia muntah darah. Margamu juga Wijaya? Apakah kamu kenal dengan menantuku Aril Wijaya? Nenek akhirnya menatap Rahman Wijaya dan bertanya. Ya, aku adalah anggota keluarga Wijaya. Begini, aku datang untuk membantu keluarga kalian adalah perintah darinya, dan ketika saatnya tiba, aku akan memberitahu kalian siapa aku. Rahman menjelaskan. Waktu yang seperti apa? Nenek bertanya lagi. Mengapa keluarga Wijaya bubar? Seharusnya kalian sudah bisa menebaknya. Karena keluarga Wijaya mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekarang banyak orang yang mengawasi keluarga Wijaya sekarang. Dan mengetahui identitasku bukanlah hal yang baik bagi kalian, bahkan mungkin akan membawa bencana. Rahman Wijaya berkata dengan sungguh-sungguh. Neneknya bergetar, dan menantunya tiba-tiba membubarkan keluarga Wijaya. Tentu saja, dia bisa menebak bahwa menantunya itu pasti dalam kesulitan besar. Mendengar perkataan Rahman Wijaya ini, dia tidak lagi curiga. Baiklah, aku setuju untuk menjadikan Jelin sebagai direktur, tetapi aku juga memiliki syarat, jika dia tidak mampu, aku akan menurunkan posisinya, kata neneknya. Walaupun aku membantu keluarga kalian, tetapi 4 triliun itu bukan jumlah yang kecil, dan aku tidak ingin melihat uang yang aku investasikan hilang begitu saja. Rahman Wijaya tertawa. Nenek, Tuan Rahman, aku tidak akan mengecewakan kalian, kata Jelin dengan tegas. Kata-kata neneknya sekali lagi memberi harapan pada Gibran. Baiklah, mari kita buat kontrak, kata neneknya. Rahman memberi isyarat kepada pengacara di sampingnya, dan pengacara itu menyerahkan kontrak kepada nenek. Neneknya melihat dengan cermat, seluruh kontrak itu sederhana dan jelas, tidak ada jebakan dan tidak ada kerugian bagi keluarga Iskandar mereka. Kecuali syarat untuk menjadikan Jelin sebagai direktur, mereka tidak terlibat dalam bisnis, tetapi menanyakan arah pengembangan dan rencana keluarga Iskandar, dan kecuali jika diperlukan, mereka tidak boleh menggunakan saham ekuitas, mereka hanya bertanggung jawab untuk melihat laporan keuangan, dan dividen saja. Nenek tidak lagi curiga, dia menandatanganinya, dan akhirnya,
Atas permintaan Rahman Wijaya, Jelin juga ikut menandatanganinya. Rahman berjanji untuk mentransfer dana 4 triliun ke rekening keluarga Iskandar malam ini. Nenek dalam suasana hati yang baik, dan dia ingin mengundang Rahman untuk makan malam bersama. Tapi Rahman menolak, karena Rahman takut dikenali ketika dia melepas topengnya, maka dari itu Rahman menyamar jadi orang lain. Dalam perjalanan pulang, nenek meminta Gibran untuk mengemudi, dan dia duduk di belakang bersama Jelin. Jelin, kamu dan nenek memiliki hubungan yang dekat, kamu kenal dia, kan? Nenek bertanya dengan lembut. Tapi dia tidak membiarkanku memberitahu identitasnya, aku pikir yang dia katakan sebelumnya itu benar. Mungkin membiarkan orang lain tahu bahwa dia membantu keluarga kita, dan itu mungkin benar akan membawa bencana bagi keluarga kita, Jelin menjelaskan. Berapa umurnya? Meskipun dia menutupi wajahnya, tetapi melihat bentuk tubuhnya, seharusnya dia baru berusia 20-an. Nenek bertanya lagi, jika dia benar anggota keluarga Wijaya, apa yang dikatakan dia juga masuk akal. Jelin mengangguk. Sion Wijaya, sepertinya juga nama samarannya. Nenek memikirkan nama tanda tangan Rahman Wijaya sebelumnya, sambil berpikir. Jelin merasa sangat lucu, dia mengatakan bahwa Kak Rahman mengubah namanya sendiri. Jelin, aku pikir Sion Wijaya ini tidak hanya untuk membantu keluarga Iskandar. Sepertinya dia sedikit tertarik denganmu, kalau tidak mungkin banyak membantu kamu, kata nenek. Nenek, kamu pikir apa? Jelin tersipu malu dan berkata dalam hatinya bahwa dia adalah sepupu laki-lakiku, bagaimana mungkin dia tertarik padaku. Singkatnya, aku berpikir Sion Wijaya ini baik, dan itu adalah orang pamanmu. Pamanmu tidak memiliki anak, bisa memintanya untuk membantu keluarga kita, itu menunjukkan pamanmu sangat mempercayainya, mungkin dia adalah anak laki-laki yang diadopsi pamanmu. Kata neneknya. Jelin mengerti maksud dari neneknya. Tanpa melebih-lebihkan aset pamannya, mengatakan bahwa sudah melewati ratusan triliun, neneknya ingin kedepannya keluarga Iskandar lebih bercahaya. Rahman Wijaya mentransfer uang itu ke rekening perusahaan keluarga Iskandar malam itu, dan keesokan paginya, dia membawa orang meninggalkan kota Tokyo. Setelah kembali ke kota Yuzoda, Rahman sama sekali tidak merasa lega, sebaliknya, dia merasa selalu ada pedang yang akan menusuk tubuhnya. Rahman tidak kembali ke rumah, tetapi langsung pergi mencari Paman Alex. Paman Alex, kemana kamu pergi setelah membubarkan perusahaan global? Rahman Wijaya bertanya. Pergi keliling luar negeri dan akan kembali ketika Tuan Besar membutuhkanku. Alex berkata, sebenarnya dia ingin tetap tinggal untuk membantu Rahman, tetapi dia melarikan diri dari keluarga Wijaya bersama dengan Aril Wijaya. Dia tetap tinggal di kota Yuzoda, cepat atau lambat akan mengekspos identitas Rahman Wijaya. Kamu telah mengikuti ayahku selama bertahun-tahun, dan sudah saatnya untuk beristirahat. Ngomong-ngomong, apakah kamu mengatakan jika aku mengembangkan sebuah bakat, apakah memiliki awal yang baik? Tanya Rahman. Alex juga seorang jenius bisnis sejati. Rahman sedang mempersiapkan untuk membangun kekuatannya sendiri di kota Yuzoda, tetapi industri yang paling menguntungkan sekarang tampaknya penuh, dan kemudian dia memikirkan pengembangan semacam vaksin ini. Adalah kelemahan di Tokyo, microchip ponsel dari produsen ponsel domestik terbesar diimpor dari perusahaan chip di Eropa, Amerika Serikat, TSMC atau Tokyo, sangat mudah terjebak. Dia ingin mencoba ini microchip ini vaksinasi yang tidak terlalu sakit jika disuntikan. Saat ini, pengembangan microchip jelas merupakan keuntungan, tetapi kuncinya adalah tidak ada orang teknik yang berbakat, kata Alex, matanya cerah. Benar, ini masalahnya, karena tidak ada teknologi inti di negara ini, sulit bagi orang teknik berbakat dalam negeri untuk mengembangkannya dalam waktu singkat. Ini juga alasan mengapa tidak ada perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam penelitian dan pengembangan microchip. Dan karena pembatasan Uni Eropa dan Morstandia, microchip teknologi inti perusahaan asing tidak akan dijual di dalam negeri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis TSMC sedang tidak bagus, dengar-dengar telah mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Aku bisa pergi dan membelinya, kata Alex. Sulit untuk mendapatkan TSMC tanpa menggunakan kekuatan keluarga Wijaya, kata Rahman Wijaya. Aku bisa menggunakan sedikit kekuatan keluarga, dan keluarga tidak akan menyadarinya. Tapi seharusnya lebih mudah untuk mendapatkan teknologi inti mereka, Alex mengangguk. Keluarga yang mereka maksud adalah keluarga Wijaya yang benar-benar tersembunyi. Baik,
Kalau begitu beli teknologi microchip inti mereka. Aku berencana untuk memulai mengaturnya hari ini. Kamu beberapa hari ini tetap di kota Yusoda saja, aku akan menggunakan banyak koneksimu sebelumnya. Rahman Wijaya mengangguk, sedetik saja tidak mau menunggu. Dia ingin menjadi lebih kuat sesegera mungkin untuk membalaskan dendam ibunya, dan kemudian pergi ke rumah keluarga Wijaya untuk menemukan ayahnya. Dia merasa ayahnya sepertinya kembali ke rumah keluarga Wijaya. Rahman masih dalam kebingungan memikirkan apa yang akan dia lakukan. Dia berencana mendirikan sebuah perusahaan. Di Indonesia, tepatnya di Morowali, perusahaan tambang nikel, agar bisa jauh dari keluarga Wijaya untuk sesaat. Bersambung.